Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh. Amma ba'du. Yang kami muliakan para pemirsa Shaimin Shaimat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan perkenanannya, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan yang dibarengi dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesempatan emas ini yang sudah diberikan oleh Allah bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Shaimin Shaimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kepada kita kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana yang telah saya sampaikan di dalam ayat tadi, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu sekalian, yaitu kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Shaimin Shaimat rahimakumullah. Dunia ini para ulama mengatakan bahwasanya ad-dunya mazru'atul akhirah. Ada pula yang mengatakan bahwa ini hadis, tapi ada pula yang mengatakan bukan hadis. Terlepas dari itu termasuk hadis atau tidak, tapi ungkapan ini paling tidak bisa menjadikan acuan kita dalam beramal, yang artinya bahwasanya dunia itu adalah mazru'atul akhirah. Jadi orang hidup di alam dunia ini, khususnya kita yang beragama, ibarat kita sebagai seorang petani yang sedang menanam tanaman, yang sudah barang tentu setiap tanaman yang ditanam oleh seorang petani sudah barang tentu akan mengharapkan suatu hasil yang melimpah, hasil yang sangat baik. Shaimin Shaimat rahimakumullah. Demikian pula dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan sudah barang tentu harus mengikuti tata aturan, atau yang dalam istilah fikihnya kita nyatakan dengan istilah harus memenuhi rukun dan syarat. Kalau sudah memenuhi rukun dan syarat, puasa kita termasuk puasa yang sah. Tetapi ada juga istilah yang barangkali sering kita dengar, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi ada juga istilah yang mengatakan bahwa hal-hal yang membatalkan pahala ibadah puasa. Kalau hal-hal yang membatalkan ibadah puasa sudah barang tentu kita sering maklum, sering mendengar, di antaranya adalah makan dan minum, melakukan hubungan badan antara suami istri di Ramadan, memasukkan barang ke dalam lubang yang menyambung kepada rongga badan kita dan sebagainya. Tetapi yang sering kita lalai di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini ada beberapa yang sering disebut oleh Nabi dalam sebuah hadisnya. Dalam satu hadis dikatakan bahwasanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atsh. Kata Nabi, kam min shaimin, banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi dari puasanya yang dia kerjakan tidak mendapatkan pahala apapun, kecuali yang dia dapatkan adalah al-ju', yaitu lapar, wal 'atsh, dan dahaga.
Hadirin shaimin shaimat rahimahumullah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang menjadi penghalang atau kalau dalam istilah pertanian yang menjadi hama-hama, yang menjadi penyakit sehingga puasa kita tidak mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Ad-Dailami, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya khamsatu asya tuhbitus shaum. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah al-ghaibatu. Sedangkan yang kedua wan namimatu. Dan yang selanjutnya setelah an-namimatu wal yaminul ghamus wan nadhar bisyahwah. Di hadis ini, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwasanya khamsatu asya tuhbitus shaum. Al-ghaibatu wal al-kidhbu wal ghaibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadhar bisyahwah. Itu lengkapnya seperti itu. Ada 5 hal, ada 5 perbuatan yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Jadi maksudnya tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah kalau memenuhi syarat dan rukun. Tetapi nilainya tidak ada di hadapan Allah, alias kosong. Yaitu jika kita dalam melaksanakan ibadah puasa melakukan 5 hal tadi. Yang pertama dalam bentuk perkataan adalah berkata bohong. Tapi dalam bentuk perbuatan bisa jadi bentuknya bohong itu adalah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong adalah merupakan dosa besar. Oleh karenanya sekali orang berbuat bohong, biasanya akan muncul rangkaian-rangkaian kebohongan itu untuk mempertahankan kebohongan yang dia sampaikan atau dia perbuat. Maksudnya begini, ketika misalnya ada seorang anak sekolah atau pelajar, suatu saat si anak ini terlambat datang ke sekolah atau telat, dalam bahasa kita adalah telat. Ketika terlambat, si guru manggil si anak tersebut. Betul menanyakan si guru itu kepada anak tersebut, "Hei si fulan, kenapa kamu terlambat? Teman-temanmu sudah pada datang tadi jam 7, kok kamu datang sampai jam 8? Kenapa kamu terlambat?" Karena rasa takut dan ingin berargumentasi, si anak itu berbuat bohong. "Anu bu guru, anu pak guru, begini pak guru atau begini bu guru. Saya tadi sepeda motor saya gembes, kena paku di jalan." Nah, ini kan sudah berbohong. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, ini bohong 1 kali. Ketika nanti gurunya bertanya lagi misalkan, sudah ditambal, sudah di mana? Itu di bengkel yang sebelah kiri pasar misalkan. Kan sudah 2 kali bohong. Ya. Tanya lagi si guru, berapa bayar ongkosnya kamu di situ? Anu guru 5.000. Budak bohong 3 kali. Dan akan menimbulkan kebohongan-kebohongan berikutnya ketika misalkan nanti ditambah pertanyaan-pertanyaan oleh si guru. Padahal kenyataannya dia terlambat gara-gara dia mampir di warung kopi, rokokan sehingga lupa bahwa sudah saatnya masuk sekolah. Itulah maksudnya. Bahayanya bohong seperti itu. Kemudian setelah al-kidhbu tadi disampaikan, bahwasanya yang kedua adalah al-ghaibah. Ya, al-ghaibah itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari adalah dimaknai adalah gosip. Ya, ghaibah itu ngomongin kejelekan orang. Di dalam bulan puasa ini bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Inilah yang sangat berat. Al-ghaibah ini yang sangat berat di dalam kita melaksanakan khususnya di bulan puasa. Ini tidak peduli orang awam, hatta orang-orang yang pintar juga, orang-orang yang tinggi ilmuwan juga kadang-kadang dengan tanpa sengaja kita terjadilah ghaibah. Ya, ngerasani orang, keceplosan ketika kita cerita-cerita menyebut si A si B. Oh si B ini kok begini orangnya. Oh si A misalkan nyebut nama orangnya si Fulan, si Ali, si Ahmad misalkan mengatakan
kita perasaan-perasaan di situ, asalnya nggak niat sebenarnya. Tetapi di dalam puasa kadang-kadang kita tanpa kita merasa terjadilah yang namanya gosip. Nah, oleh karenanya kalau kita dalam puasa ya kita harus pinter-pinter, harus pandai-pandai kita menyeleksi ketika kita berbicara, membicarakan, bercerita dengan orang lain. Kalau kita langsung ingat bahwa kita puasa, nah segera stop. Bahkan kalau gentle, kalau kita berani, kalau kita sambil guyon misalkan, ketika kita keceplosan ngerasani orang dalam puasa, puasa. Nah, ada orang yang begitu kadang-kadang. Nah, ketika lihat orang kumpul-kumpul, saja itu ngelantur, dia lupa bahwa puasa. Puasa. Nah, tapi biasanya jarang orang yang berani seperti itu, para jamaah. Tapi bagi kita yang senantiasa mengoreksi, mengontrol ibadah puasa kita, insya Allah kulil haq walau kana murran gitu. Katakanlah sesuatu yang pahit walaupun orang enggak senang, walau kana murran, walaupun terasa enggak enak, tetapi dalam rangka membela kebaikan, membela menjaga puasa kita, tidaklah apa-apa. Itu yang kedua secara singkat. Terus selanjutnya hadirin para jemaah, shaimin shaimat rahimakumullah, adalah wan namimatu. An-namimah itu kalau dalam bahasa kita diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah mengadu domba. Mengadu domba, memfitnah. Satu contoh mengadu domba di dalam puasa. Ketika ada perkataan dari si A misalkan. Si A ini mengatakan bahwa si B itu orangnya begini, orangnya nggak ramah, orangnya keras misalkan, orangnya sombong, si A ini. Sebagai contoh misalkan, contoh ini mengadu domba, menyampaikan perkataan dari seseorang kepada seorang lain yang menyebabkan orang yang dirasani, orang dibicarakan itu menjadi marah. Misalkan si A ngobrol dengan si B. Ketika ada pembicaraan antara si A dan si B, ini mengatakan bahwa si C itu orangnya sombong, orangnya angkuh, orangnya semaunya sendiri atau karepet dhewe kalau bahasa Jawanya. Pada waktu itu si C tidak ikut pembicaraan. Tetapi karena si A ini juga maunya sebenarnya biar si C ini biar berkorupsi diri, disampaikan. Ketika si A itu ketemu sama si C, si A ini menyampaikan pada si C bahwa si B itu mengatakan kamu itu orangnya sombong, kamu itu angkuh. Apa yang terjadi? Ketika si C mendengar apa yang disampaikan oleh si A tadi, menjadi marah. Sehingga terjadilah antara si C dengan si B menjadi tidak enak. Kadang-kadang menjadi permusuhan. Itu namanya mengadu domba. Menciptakan sesuatu yang asalnya orang itu tidak ada masalah, menjadi ada masalah gara-gara kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu diprovokasi. Nah, itu kalau di dalam puasa itu membatalkan pahala ibadah puasa kita. Itu ketiga. Sedangkan yang keempat, hama, yang bisa menyerang, yang bisa merusak nilai pahala puasa kita adalah wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu atau sumpah bohong. Nah, ini banyak terjadi kalau di lembaga kita, di pengadilan misalkan pengadilan agama, ini bisa terjadi kepada para saksi yang sudah dihadirkan di sidang pengadilan, di situ bersumpah, tetapi sumpahnya palsu. Dia tidak mengetahui. Dia sebenarnya itu tidak tahu persoalan, tetapi dia berbohong. Atau ketika kita membeli sesuatu misalkan harganya 5.000, tapi orang nggak percaya karena kelihatan barang itu sangat murah. Dia sampai bersumpah, wallahi saya beli 5.000, padahal belinya 50.000 misalkan. Itu termasuk sumpah palsu yang dapat membatalkan atau merusak nilai pahala puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yang dapat merusak nilai puasa kita adalah
wan nadharu bisyahwah. Melihat sesuatu terutama kepada lain jenis bisyahwati dengan disertai dengan nafsu atau birahi. Jemaah yang kami muliakan, wan nadharu bisyahwah ini kayaknya sederhana. Yang paling banyak kita lihat ketika zaman dulu ya, zaman-zaman sebelum medsos seperti sekarang ini, ya paling tidak kita melihat kepada lawan jenis di luar puasa, di dalam bulan puasa. Misalkan ketika kita berada di keramaian, di situ kan banyak macam-macam orang. Ada yang sudah berjilbab misalkan, ada yang sudah hanya pakai celana pendek, ada yang sudah tidak pakai tutup kepala, tidak berhijab. Kadang-kadang ya kalau zaman kita masih muda, ya setrum kita ini biasanya lebih tinggi daripada orang-orang yang sudah umur, ya usia remaja. Itu hati-hati di bulan Ramadan. Harus banyak kita menjaga pandangan kita yang sekiranya bisa menciptakan atau membangkitkan nafsu birahi kita ketika di bulan Ramadan. Di pasar-pasar tradisional ini sering ya pasarnya sesak ya. Kalau zaman kita muda dulu kan lihat anak-anak muda itu kan sering senggol-senggolan istilahnya dalam puasa itu. Tempat-tempat yang sangat berdesak-desakan sehingga menimbulkan birahi kita, itu dapat menciptakan, dapat membatalkan nilai pahala puasa kita. Tetapi soimin-soimat, kelima perkara tadi, kalau yang dulu tradisional dengan kita berkomunikasi secara langsung, bisa bertatap muka dan sebagainya, tapi sekarang yang tidak kalah pentingnya harus hati-hati adalah dengan medsos. Medsos ini sangat-sangat, ini kalau kita tidak bisa menjaga dalam puasa. Kalau dulu itu mulutmu harimaumu misalkan. Sekarang beda lagi. Sekarang semboyan anak-anak muda atau orang-orang di zaman modern ini adalah jarimu adalah harimaumu. Kita bisa menciptakan kebohongan melalui ketikan jari kita ketika nulis di WhatsApp dan sebagainya, di IG. Tapi isinya malah perkara-perkara hoax yang bohong yang tidak bisa dipertanggungjawabnya. Mari kita jaga yang seperti itu. Demikian pula yang lain seperti adu domba. Bisa diciptakan melalui medsos. Kita duduk di kamar bisa menciptakan hal-hal yang bisa mengadu domba orang lain. Wan nadharu bisyahwah. Terutama ini banyak sekali terjadi bagaimana konten-konten yang sekarang banyak dilihat di dalam media sosial kita ini. Konten porno, orang buka-buka aurat. Tidak harus kita ke pasar, tidak harus kita berdesak-desakan di pasar tradisional seperti zaman dulu. Bahkan kita bisa buka di ruangan kita. Oh, kok ini kok bagus ya? Padahal di bulan puasa kita, sehingga syahwat kita menjadi tertarik, menjadi dada kita menjadi ada sinyal di situ. Itu pun termasuk wan nadharu bisyahwah yang dapat merusak nilai pahala ibadah puasa kita. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan 5 hal tadi yang sudah saya sampaikan tadi, yang merupakan kalau ibarat petani itu hama yang bisa merusak tanaman kalau dalam petani, tetapi kalau dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu hama yang bisa merusak nilai-nilai pahala ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita jaga, mari kita senantiasa memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita, karena semuanya itu tidak akan bisa kita tinggalkan kalau tidak ada pertolongan dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang terakhir kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan khususnya dan di luar bulan Ramadan pada umumnya. Dan mudah-mudahan yang terpenting, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.